Ya, nanti sambil dipersiapkan, teman-teman semua bisa menyimak ya, untuk kemudian kita berdiskusi terkait dengan materi yang disampaikan pada hari ini. Iya. Mana Bu Ramah ada kesulitan? Bu Ramah ada kesulitan? Ya. Ya, silahkan Bu Ramah untuk presentasi. Suaranya belum muncul ya. Halo, Bu Rahma, ini suaranya nggak terdengar apa memang belum mulai? Yang lain gimana? Kedengaran nggak suara Bu Rahma? Nggak ada suaranya Pak Dokter, Ya, belum Pak. ada. Ya, Bu Rahma sudah siap? Suaranya nggak terdengar, Bu Rahma. Atau Bu Rahmawati? Tadi saya yang japri Pak Dokter, cuma kebetulan ini Pak Dedenya katanya lagi di luar gitu, jadi nggak tahu sih, jadi belum bisa gabung. Oh iya, jadi ada kendala mungkin, Bu Rahma? Saya Halo, Bu Bu. Irma Pak Dokter, yang tadi japri Pak Dokter tuh siang. Oh iya, Ibu yang mau presentasi juga ya? Iya, tadinya mau presentasi juga, cuma kan karena kan saya tuh pekan depan, kalau lihat dari jadwalnya sih Pak Dokter. Iya. Cuma ya nggak apa-apa juga sih kalau memang ada yang yang sudah siap, karena Pak Dedenya juga ternyata ini sedang di luar katanya beliau. Oke, mungkin tadi Bu Rama sepertinya memang sudah siap ya. Nanti kita lihat kondisi dulu Bu, kalau memang nggak memungkinkan mungkin akan datang ya. Pertemuan yang akan datang, Bu Bisma ya. Iya. Bu Irma maksudnya. Pak Dokter, mohon maaf. Ya, silakan. Saya slide-nya, punten, slide-nya udah tampil belum ya? Belum terlihat Bu. Suaranya mungkin nanti dibuka, kemudian klik tanda panah ke atas tuh di layar Ibu, nanti buka filenya bisa terlihat. Terus tadi dikasih dosennya. Klik tanda panah yang di layar Ibu, nanti screen layar
share Udah. bagikan. Tapi di sini tidak terlihat ini. Kok malah munculnya ini? Ya. Kan bukannya ini. Ya, ada tanda panah itu, ada. Nah, ya sudah mulai. Punten, sudah ada. Ya sudah ada. Silahkan Bu. Ya silahkan lanjut. Nggak ada. Oh nggak ada, nggak kelihatan dong. Pak Dok. Ya. Sebentar. Gini. Kameranya ini tertutup atau terbuka ya? Ibu kalau presentasi baiknya memang terbuka sih, artinya buka kamera. Nggak apa-apa. Tapi enaknya sajalah. Ya. Biar memudahkan lain juga gitu. Ya. Ya terlihat. Sudah ya Pak Dokter? Ya, sudah terlihat. Ya, apa sih ini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak dosen, Bapak Dr. Edi. Yang saya hormati Bapak Ibu rekan mahasiswa kelas B2. Nah, untuk alhamdulillah hari ini perkuliahan saya untuk hari ini memaparkan kaitan ke pengembangan media pembelajaran. Suara saya jelas? Jelas Bu, jelas dan merdu. Ya jelas. Bu, kedengaran. Kaitan ke media pembelajaran pastinya sangat berperan ya untuk keberhasilan pembelajaran, proses pembelajaran. Kemudian peran media juga terutama untuk membantu penyampaian ya ke siswa gitu ya, bahwa media ini adalah indikator juga keberhasilan kualitas pembelajarannya bagus atau tidak menggunakan medianya atau yang lainnya seperti apa. Nah, kaitan ke media tentu saja tidak terlepas dari konsep dasar apa sih media itu, pengertian media, kemudian posisi media itu di mana. Kalau kita sebagai pendidik, guru atau yang lain dosen misalnya, bahwa posisi media yang kita gunakan di mana. Kemudian ke landasan hukum untuk penggunaan manfaat media, kontribusi dan manfaat, kemudian juga tantangan menggunakan media yang mana, tentu semuanya ada tantangannya. Nah, kembali ke konsep dasar dari media, berasal dari ini bahasa Latin yaitu medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Secara ini ada pendapat lain bahwa media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan yang merangsang sesuai untuk belajar. Kemudian pendapat lain juga disampaikan ini bahwa media adalah seperangkat peristiwa-peristiwa eksternal yang dirancang untuk mendukung beberapa proses belajar yang bersifat internal. Nah, jadi pada hakikatnya media ini adalah proses pembelajaran. Ini kaitan ke nanti ya, disampaikan berikutnya ini. Pendapat lain bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima. Kemudian pendapat dari Azhar, media pelajaran atau pembelajaran adalah alat bantu pada proses belajar baik di dalam maupun di luar kelas. Lebih bahwa media adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa yang dapat memotivasi siswa untuk belajar. Nah, kenapa harus media gitu ya? Bahwa nih media adalah sebagai perantara atau yang memfasilitasi segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan, perasaan, perhatian, kemauan siswa sehingga mendorong proses belajar. Nah, tadi komunikasi ya, bahwa
dari sumber, misalnya sumber dari komponen komunikasi kan ada beberapa ya, dari misalnya sumber, kemudian pesannya apa, saluran atau media, dan juga penerima. Nah, ini posisi media dalam pembelajaran. Ini dari sumber atau bisa disebut kalau dalam ilmu komunikasi itu disebutnya komunikan. Sumber berarti guru misalnya ya. Kemudian ide apa saja ini terkait dengan pelajaran. Pengkodean ini kaitan ke materi apa yang akan disampaikan. Nah, medianya ini ada di tengah. Medianya bisa langsung, tidak langsung, bisa abstrak misalnya ya, bisa konkret. Ini disesuaikan tentu nanti yang melatar belakangi menggunakan media yang mana. Kemudian nih ditafsirkan dari disampaikan tadi, ditafsirkan, diterima oleh ini komunikan, yang ini komunikator. Nah, sifatnya ini ada lingkar ini ya. Sifatnya bisa sumber di sini siswa ke guru dalam proses misalnya penugasan siswa presentasi, berarti ke sumbernya ini adalah komunikatornya adalah siswa ke guru atau ke sesama siswa. Nah, pada saatnya ada umpan balik. Pada saat penyampaian pesan pembelajaran efektif atau pesan itu efektif, tujuannya tercapai. Kadang ada gangguan. Media posisinya ada di tengah. Ini menentukan juga landasan penggunaan media itu, kita pastinya menggunakan media yang mana dengan banyak pertimbangan ya. Bisa pertimbangan berdasarkan dari segi usia, misalnya dari segi usia sekian, tingkatan sekolah mana, TK, SD, SMP, SMA, atau tingkat universitas, tentu kita menyesuaikan menggunakan media, dan juga selain dari tingkat pengetahuan ya. Makanya di awal landasan penggunaan media di sekolah, di lembaga kita adalah sumber informasi data yang kita terima, yang kita olah, kita terima dari siswa kita. Jadi ke depannya sekolah atau guru itu menggunakan media yang mana berdasarkan yang pertemuan sebelumnya disampaikan ya, bahwa berdasarkan asesmen diagnostik kaitan ke bakat minat ya, kemudian ke gaya belajar, mengakomodir semua gaya belajar dari misalnya visual, auditori, kinestetik, dan yang lainnya. Mengakomodir 100% tentu tidak, tapi paling tidak persentasenya tetap gitu ya, adanya akomodir dari siswa. Kemudian juga kebutuhan siswa beda-beda, tingkat kognisi siswa juga berbeda ya, dari yang pemahaman atau kognisinya misalnya bawah, sedang, atau ya tinggi, itu menyesuaikan. Dan juga kondisi di lingkungan ya, baik misalnya di rumah atau di sekolahnya. Ini dari segi usia, dari segi minat bakat dan kebutuhan siswa. Makanya pada saat sekarang misalnya di kurikulum sebelumnya pun pasti kan ya ada diferensiasi, sebetulnya ada, tapi misalnya tertulis tidaknya kalau di kurikulum Merdeka. Kenapa dasar untuk pelaksanaan di perencanaan itu salah satunya adalah kurikulum Merdeka. Ruh dari kurikulum Merdeka adalah diferensiasi siswa, bagaimana menerapkan pembelajaran dari perencanaan, proses, sampai dengan terakhir ya, input, proses, output atau outcome berdasarkan siswa gitu. Seperti apa lain-lain tadi, data tadi berdasarkan asesmen. Kemudian ini siklus pengembangan media. Jadi berdasarkan ini awal perencanaan, kemudian dari perencanaan mengembangkannya seperti apa, kembali lagi ya, ini fungsi, ini kebijakan dari lembaga masing-masing berbeda. Perencanaan, kemudian pengembangannya menyesuaikan dengan kondisi di lembaga tersebut, implementasi dari pengembangan, implementasi penerapannya seperti apa. Nah, penilaian. Jadi media yang digunakan, media apapun tadi ya, langsung tidak langsung, media yang tradisional ataupun yang modern, tentu ada penilaian gitu. Apakah sudah sesuai dengan sekolahnya. Ini siklusnya. Kemudian
masih menyambung tadi yang sebelumnya, alur pemanfaatan media. Ini karakteristik dari semuanya ya, dari sekolah, siswa, sarana, pembiayaannya, tujuan pembelajaran. Penting sekali bahwa menggunakan media yang mana, kalau disampaikan gitu, menggunakan media itu sulit. Sebetulnya media mana dulu gitu ya, siapapun sebetulnya menggunakan media gitu ya, tapi medianya sejauh mana. Menyesuaikan tujuan pembelajarannya, materi pembelajaran, metode, kondisi pembelajaran. Nah, masing-masing kalau misalnya di tingkat TK, tingkat SD tadi tentu berbeda. Kemudian tingkat SMP dan seterusnya biasanya kan mengacu bukannya ini ya, kalau SMP ke atas itu ke mapel, tapi kalau SD lebih ke misalnya ada guru kelas ya, selain dari ada guru mapel juga. Nah, menyesuaikan dengan materi kita tuh apa, misalnya CP-nya apa, sehingga media yang sesuai yang untuk pembelajaran saya itu apa. Ya, tentu media yang A bisa digunakan dengan guru yang menggunakan misalnya mengampu mapel yang lain, atau sebaliknya media B digunakan bisa saja cocok pada saat diterapkan dengan misalnya materi yang berbeda. Kembali lagi tujuan pembelajaran, materi, metode, kondisi pembelajarannya. Prinsip penggunaan media tentu harus dengan prinsip gitu ya. Yang pertama ini efektivitas dan efisiensi, bahwa penggunaan media ini harus efektif. Efektif berarti sesuai dengan tujuan pelajarannya ya, tujuan capaian pelajarannya. Kemudian efisiensi ini juga mengacu pada misalnya waktu atau yang lain. Kemudian taraf berpikir siswa, prinsip tidak semua siswa sama ya, makanya bisa saja dalam satu materi medianya itu 2 misalnya, boleh saja mengakomodir siswa. Kemudian interaktivitas media, bahwa media semakin baik, interaksi siswa dengan guru semakin bagus, interaksi siswa dengan siswa sendiri, dengan rekannya, teman-temannya itu bagus, berarti media itu adalah sudah baik. Kemudian ketersediaan media, menggunakan media mana bagus, tapi tidak ada sekolahnya, tentu saja tidak bisa itu ya. Jadi melihat kondisi di lapangan penting sekali menentukan media. Kemudian kemampuan guru, jadi guru pun sama, kan ada guru yang memang kreatif, inovatif, tapi ada juga guru yang saya menjalankan tugas ini sesuai standarnya sudah tercapai, itu masing-masing guru pasti berbeda-beda, makanya walaupun mapel yang sama bisa saja beda gitu ya. Kemudian fleksibilitas, kelenturan, menggunakan yang mana itu disesuaikan. Keamanan penggunaan media, ini juga misalnya untuk pelajaran tertentu, misalnya pelajaran IPA gitu ya, IPA. Untuk media ataupun bisa sumber belajar, bisa saja harus benar-benar diawasi karena keamanannya khawatir gitu ya, misalnya ada bahan-bahan tertentu yang mudah terbakar atau yang lain. Lanjut, ini kriteria media pembelajaran. Nah, kita mengukur media yang kita gunakan di pelajaran kita atau di sekolah kita sudah sesuai belum sih? Pastinya ada kriteria gitu ya. Ini sesuai dengan tujuan tadi, tujuan pembelajaran di masing-masing. Kemudian praktis, mudah digunakan. Medianya bagus tapi gurunya sulit menggunakan, siswanya juga sulit. Nah, tentu ini juga kendala luwes bertahan. Nah, bertahan di sini untuk media pembelajaran bisa digunakan lama. Jadi tidak menyulitkan gurunya juga kalau media tersebut digunakan misalnya kontinu atau ada pengembangan dari yang sebelumnya. Lanjut, mampu dan terampil menggunakan, ini dari semuanya, dari guru maupun siswanya. Keadaan peserta didik, melihat kondisi peserta didik, persediaan medianya. Ini berikutnya ke peran media. Ini ya, tadi sebetulnya sedikit sudah disampaikan. Interaksi dengan lingkungan. Ini biasanya untuk media, misalnya media tradisional atau medianya bentuknya konkret. Ini dengan lingkungannya tentu interaktif gitu ya. Keseragaman pengamatan. Misalnya saja dulu
pernah mengajar saya di dulu banget TIK gitu ya. Nah, ada kelas 8 dulu ya, sebelum informatika tuh SMP, ada misalnya materi hardware. Jadi tidak perlu lagi misalnya untuk memudahkan, langsung saja misalnya mouse, bawa namanya mouse ini, terus pointer yang mana, langsung dibawa. Nah, ini otomatis siswa itu langsung melihat, oh ini namanya keyboard, terdiri dari fungsinya, ini fokus yang sama, keseragaman pengamatan. Kemudian membangkitkan motivasi tadi ya, karena ini nyambung ke sini, membangkitkan keinginan dan minat, karena mengakomodir seluruh siswa, maka siswa tersebut sesuai nih minat saya ini, medianya juga bagus atau metode atau bahan ajarnya, senang akhirnya siswanya. Kemudian menanamkan konsep dasar, konkret, yang ini yang konkret ya, tergantung tingkat sekolahnya, memberi pengalaman integral dan komprehensif, menyeluruh, digabung, misalnya bisa saja media yang satu digunakan seluruh siswa atau digunakan oleh mapel yang lain. Berikutnya mengatasi perbedaan pengalaman pribadi siswa tadi dengan adanya keseragaman pengamatan, ya. Jadi antisipasi dari pengalaman siswa yang beragam. Berikutnya, ini sedikit tambahan mengenai istilah, ada sedikit kemiripan ya, bahwa media tuh ini, media segala sesuatu yang dapat mengantarkan pesan dari pengirim pada penerima. Sumber belajar bisa saja media ini dijadikan sumber belajar, atau sumber belajar jadi media, gitu ya, bisa dibalik. Misalnya sumber belajarnya misalnya bisa ya dari internet. Nah, media yang digunakan sebagai penghubung internet bisa laptop, bisa jaringannya. Itu kan saling terkait ya. Bahan ajar juga seperti itu. Segala sesuatu yang berisi pesan yang dimanfaatkan dalam pembelajaran, ada kemiripan, ada keterkaitan biasanya. Ini klasifikasi media. Ini berdasarkan klasifikasi media ini banyak ya, bisa misalnya berdasarkan ini di sini penyajian. Ini media yang projected, berarti media ini butuh bantuan alat lain, misalnya proyektor. Kan proyektor itu butuh untuk memproyeksikan. Tidak bisa proyektor itu alatnya diri sendiri, tapi butuh bantuan misalnya televisi ya, monitor, ataupun media lain untuk memproyeksi dari materi. Kemudian ini non-projected by design, ini sudah direncanakan bahwa kita menggunakan media yang mana tidak semata-mata langsung, tapi harus begini perencanaannya, menyesuaikan. Berarti kemudian ini fungsinya. Teaching aids ini biasanya untuk yang tadi kaitan ke sumber belajar. Kalau sumber belajar bisa jadi media pembelajaran kan ya. Kemudian learning media berarti ini media pembelajarannya. Kalau yang ini sumber belajar. Ini klasifikasi media, media visual, audio visual, multimedia, tren media. Jadi dalam jangka waktu tertentu biasanya itu media digunakan di tingkat sekolah maupun universitas banyak gitu, mengalami banyak perkembangan ya, bahwa teknologi berkembang, bahwa globalisasi, modernisasi berkembang, jadi media pun biasanya mengikuti. Ini 1950 textbook dan lain-lain, kemudian 1980 range ya. Kemudian saat ini lebih banyak yang mana? Tapi tergantung tadi ya, bisa saja yang 1950 nih teks yang buku bisa masih kita pakai saat ini. Itu menyesuaikan dari kondisi yang ada. Ini gambaran tambahan saja ini ya, apa saja yang dibutuhkan, misalnya yang visual, ada yang visualnya bergerak, ada yang tidak gitu ya. Kemudian kontribusi media.
penyampaian pesan dapat lebih standar karena semua menggunakan yang sama. Menarik, menyesuaikan kondisi dan minat bakat, kemudian interaktif. Waktu pelaksanaan pembelajaran dapat diperpendek, disesuaikan. Kemudian dapat berlangsung kapanpun, dimanapun. Ini juga kenapa media pada saat pandemi misalnya. Pada saat pandemi, media, metode, maupun sumber belajar berkembang. Karena dengan biasanya inovasi, kreativitas itu muncul, ada salah satunya adalah kendala yang ada, akhirnya muncul inovasi. Mungkin sebagian ya, ada sebagian guru pendidik yang selama ini medianya terbatas kurang variatif dari segi untuk misalnya proses pembelajaran ataupun penilaian. Tapi pada saat pandemi akhirnya muncullah media-media alternatif yang memang sebagai solusi dari segi waktu, dari segi ruang ya, dari segi indera misalnya. Sikap positif siswa tadi karena minatnya ya, karena konkret, terus mengakomodir semuanya, media variatif, peran guru berubah ke arah yang positif tadi ya, penggunaan media semakin berkembang, kemudian kualitas, insya Allah kualitas pendidikan, kualitas pembelajaran juga lebih baik gitu ya. Lanjut. Ini konkret. Abstrak biasanya lebih konkret gitu ya, pada saat awalnya apa sih disebut hardware itu apa gitu, untuk tingkatan bahwa misalnya komponen komputer terdiri dari misalnya hardware, software dan brainware ya. Nah pada saat abstrak misalnya di hardware, apa ya hardware gitu, perangkat keras itu apa, oh ini alatnya, bahwa dari abstrak ke konkret dengan bantuan media. Kemudian mendekatkan objek tadi, memberikan pengalaman dengan warna, terutama di tingkat misalnya saja di tingkat TK, SD ya, bahwa warna itu penting, warna dan gambar, menyajikan informasi yang memerlukan gerak. Media audiovisual tentu semuanya gitu ya, dari guru mungkin kalau guru tersebut mengalami kendala untuk bercerita misalnya, bisa saja menampilkan tayangan yang tentang satu hal gitu ya, tidak perlu atau sebagai tambahan. Ini yang tadi ya, dia bisa dirancang, bisa dimanfaatkan langsung, misalnya dimanfaatkan langsung sumber belajar, sarana prasarana di sekolah, teknologi misalnya, bicara media pembelajaran bukan hanya teknologi yang high ya, yang high tech gitu, tapi bisa di sekitar kita, bahwa kendala tidak menjadi hambatan bahwa sekolah ini bakal maju atau siswanya lebih berkembang. Misalnya kita menggunakan ini, memanfaatkan sumber yang ada, misalnya papan tulis pada saat matematika kan bisa digunakan ya. Kemudian batu-batu, pohonan bawa ke taman misalnya, atau prakarya ada wirausaha, bawa saja ke kantin siswanya. Nih proses dari misalnya ya, dari penjualan dan lain-lain. Dimanfaatkan semua yang ada di sekitar kita, bisa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Ini fungsi kita bisa lihat persentase melihat sekian gitu ya, mendengar, bahwa penting bahwa siswa itu mengalami melihat, menyaksikan dan bersimulasi gitu ya, bermain peran, melakukan satu hal, tentu lebih mudah diingat siswa pada saat melakukan sendiri dibandingkan guru menjelaskan tapi misalnya siswa hanya sekian persen gitu ya. Kalau mendalami atau bermain peran presentasi itu lebih ini ya, lebih diingat. Alasan biasanya kendala atau resisten gitu untuk sekolah tertentu, atau untuk seakan-akan sekolah itu tidak bisa gitu. Konsep pemahaman bahwa media itu harus teknologi yang keren, yang canggih ya, merepotkan, sudah terbiasa seperti itu, akhirnya saya sudah mengajar. Kemudian
Ini seakan-akan media itu hanya barang canggih, mahal. Padahal semua media, semua yang ada di sekitar bisa digunakan sebagai media. Media hanya sekedar hiburan gitu ya. Anggapan persepsi media itu pemborosan, media itu tidak pakai media juga bisa. Nah, ini bagaimana kualitas pendidikan semakin meningkat, pemahaman tentang media ataupun yang lain misalnya ke gurunya harus disamakan dulu persepsi bahwa itu media itu penting ya, bukan kaitan ke penolakan. Nah ini tambahan ini berbagai media, beberapa contoh dari media. Ini disebutnya ini mungkin Bapak Ibu saya beberapa contoh ini ada yang memang media ini sudah dilombakan gitu ya, sudah guru berprestasi. Ini ada media yang digunakan ini, atau kreativitas lomba inovatif guru. Ini media-medianya. Ini Jogja, ini Sumba, NTT, Jogja, dan lain-lain. Nah ini yang di lingkungan bisa digunakan, misalnya barang-barang bekas ya. Terus ini main peran. Media yang digunakan adalah yang ada di sekitar. Nah, ini beberapa contoh dari yang di bawah ini, media yang interaktif, gitu ya, media yang modern, yang sekarang banyak, gitu ya. Tapi ini PowerPoint, Zoom, Quizzes, Canva. Ini beberapa contoh kaitan ke media baik tradisional maupun yang modern atau yang semi modern atau modern. Tambahan Bapak Ibu, Bapak Dokter, mohon izin sedikit menyampaikan, saya beberapa baca gitu ya, beberapa kaitan ke penggunaan media ini di beberapa jurnal. Nah, menyatakan bahwa dari jurnal-jurnal yang saya baca itu, mereka menggunakan pendekatan kualitatif, kuantitatif, kemudian R&D dengan responden ataupun informannya itu dari ada SD, SMP, SMA maupun universitas. Nah, dari beberapa jurnal itu misalnya saja ke kaitan ke misalnya ada nih jurnal pengembangan media PAI basis web, hasilnya efektif untuk kualitas gitu ya. Kemudian ini jurnalnya dari Makassar Akademi, kemudian jurnal pendidikan, tujuan dengan media pembelajaran, tujuan pembelajaran tercapai. Dari jurnal pendidikan dasar inovasi media, ini efektivitas belajar siswa PAI pada media pembelajaran media audiovisual. Kemudian pengembangan media pembelajaran, ini basis web di mahasiswa PAI. Jurnal ilmiah, keragaman dan kemasyarakatan. Ini kemudian ada pengembangan media PAI pada basis futun atau video, ini dari yang SD. Kemudian pengembangan media PAI basis audiovisual, ini jurnal pedagogik. Efektif gitu ya untuk meningkatkan pembelajaran. Kemudian implementasi media pembelajaran PAI basis video, ini di SMP, efektivitas efisiensi guru meningkat. Siswa pemahaman dan antusiasme siswa ke pembelajaran meningkat. Kemudian ada jurnal riset dari madrasah, pengembangan media pembelajaran bentuk PPT, bahwa pembelajaran meningkat efektif ke PAI karena media. Ini jurnal-jurnal yang saya baca dari jurnal tahun 2000 sampai dengan 2023. Nah, kembali lagi sebagai penutup bahwa kita menggunakan media, khususnya media pembelajaran, disesuaikan kondisi di lapangan, fasilitas, disesuaikan kondisi anak kita, kemudian misalnya capaian
pelajaran di pelajaran yang kita ampuh, dan tentu saja semuanya berdasarkan data, berdasarkan analisis sebelumnya, bahwa pengembangan juga setiap tahunnya harus dianalisis apakah media yang saya gunakan ini sudah sesuai, sudah baik, sudah positif, sudah efektif gitu. Demikian Pak Dokter, Bapak Ibu, dari saya, nanti insya Allah disampaikan, ditambahkan oleh Pak Dokter ya. Sharing Bapak Ibu, sekian dari saya. Demikian, pastinya masih banyak keterbatasan, kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya. Mudah-mudahan tadi bisa disimak ya dengan baik oleh rekan-rekan. Ini juga mohon maaf, saya beberapa kali ada kendala jaringan terputus sendiri. Ya, jadi materi yang disampaikan nanti bisa di-share di grup ya Bu ya, di grup kelas, nanti biar teman-teman bisa membaca, melihat, dan memahami apa yang disampaikan. Nah, sekarang silakan ke teman-teman jika ada hal-hal yang didiskusikan terkait dengan apa yang disampaikan oleh pemateri tadi, ya, pemakalah tadi. Silakan, mungkin ada yang bisa sampaikan. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Oke, tidak ada ya. Jadi inti dari materi yang tadi disampaikan adalah bahwa pada saat ini proses pembelajaran itu sebenarnya sudah bergeser ya. Bergeser dalam pengertian model-model pembelajaran pada saat ini sudah berbasis ICT. Dan sudah berbasis pada model-model pembelajaran interaktif. Nah, karena itu kepada rekan-rekan sekalian, terutama guru-guru PAI, itu harus memiliki kemampuan dalam mengolah pembelajaran tersebut. Nah, di sini saya mencoba menambahkan ya, atau mungkin juga memberikan beberapa hal terkait dengan materi yang tadi sudah disampaikan. Jadi pembelajaran kita pada saat ini itu sudah memang berbasis pembelajaran yang berbasis ICT. Kalau dulu proses pembelajaran yang kita lakukan itu berbasis pada file-file tertentu ya, termasuk juga katakanlah media interaktif, termasuk juga ketika kita menggunakan PowerPoint misalkan ya, menggunakan file-file yang terkait dengan interaktif. Nah, tujuannya adalah agar siswa itu lebih memahami tentang dunianya. Apalagi pada saat ini lambat sekali ya jalan saya ini, mohon maaf. Apalagi pada saat ini sebenarnya kita dihadapkan oleh tantangan perubahan yang sangat besar. Tantangan perubahan dari kondisi siswa, kondisi orang tua, kondisi lingkungan yang sangat besar. Karena itu media pembelajaran kemudian memiliki peran yang strategis ya. Bukan berarti pembelajaran yang berbasis ceramah itu tidak baik. Pada satu sisi proses pembelajaran yang bersifat ceramah ya, model-model pada seperti yang dilakukan oleh pada masa lalu ya, itu juga baik ya, dalam satu sisi itu baik. Nah, tetapi juga kalau terus-menerus dilakukan hal-hal seperti itu, maka peserta didik itu akan mengalami kebosanan. Nah, karena itu penting bagi kita, bagi seorang guru pendidikan PAI untuk melakukan sebuah proses pembelajaran di mana pembelajaran tersebut berbasis pada interaktif ya, interaktif. Nah, karena itu penting bagi teman-teman semua untuk memahami itu. Nah, kemudian
memahami itu maksudnya adalah dalam proses pembelajarannya itu memahami pola yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Pola seperti apa? Pola dalam pembelajaran itu bagaimana saat sekarang ini para siswa itu dihadapkan pada alat-alat komunikasi yang memang tidak sama seperti yang dulu ketika kita berada dalam posisi mereka. Nah, setiap guru pada saat ini harus memiliki akun, harus memiliki aktif di media sosial yang merupakan bagian dari peran guru itu sendiri. Nah, misalkan mengajar sekarang lewat YouTube, ya juga mungkin TikTok ya. Nah, selama ini kan beranggapan itu dalam tanda kutip kurang baik, tetapi siswa kita itu memang sebagian besar menggunakan itu. Karena itu bagaimana kita ini mempengaruhi mereka melalui sesuatu yang dekat dengan dirinya. Ya, media-media sosial itu kan sangat dekat dengan peserta didik. Karena sangat dekat dengan peserta didik, maka bagaimana kita melakukan hal itu. Nah, karena itu guru zaman sekarang ini harus memiliki website ataupun sites, kemudian menggunakan kelas yang memang tidak harus offline di kelas, tapi juga menggunakan kelas yang berbasis pada virtual ya, seperti kita ini, kita menggunakan model pembelajaran dengan asinkronus, walaupun posisi kita di mana berada ya, tidak satu tempat, tetapi kita disatukan melalui saluran, melalui channel, melalui link ya. Nah, itu kan sifatnya sinkronus. Karena sinkronus ini sebenarnya adalah seperti kita belajar di kelas. Nah, ketika belajar di kelas dalam satu tempat, kan itu disetting waktunya sesuai dengan keadaan ya. Nah, kalau asinkronus itu proses pembelajaran bisa masuknya kapan saja, tapi peserta didik atau mahasiswa itu mampu mempelajari dan memahami bahan-bahan yang disampaikan. Dan kedua ada yang ketiga itu ada pembelajaran hybrid ya, arti gabungan. Nah, karena itu pada saat sekarang proses pembelajaran di kelas, di sekolah-sekolah, di madrasah-madrasah juga harus memadukan itu. Apalagi pada saat ini model pembelajaran sudah tidak berbasis pada kertas, pada buku-buku tulis ya, tapi sudah berbasis pada soft copy, file dan seterusnya, soft file maksud saya. Nah, karena itu penting bagi kita untuk menguasai teknologi dan media pembelajaran interaktif ya, apa yang disampaikan tadi. Nah, mungkin kalau teman saya sedikit menambahkan, kalau teman-teman ada yang mau menambahkan, ya disilahkan atau bertanya atau berdiskusi terkait dengan materi pada hari ini. Disilahkan. Disilahkan kalau ada yang ditanyakan. Iya Pak, mohon maaf. Ya. Boleh bertanya. Tadi saya lihat di Classroom itu ada tugas ya Pak ya? Ya. Itu tugasnya berbentuk bagaimana nih? Boleh PowerPoint atau Canva gitu seperti itu? Ya. Jadi sebenarnya begini, saya terkait dengan materi apa yang disampaikan tadi, saya ingin menyampaikan materi dalam bentuk tugas ya. Artinya saya betul-betul yakin bahwa teman-teman ini mampu menggunakan media-media interaktif. Nah, coba sekarang saya ingin membuka file ya, presentasi terkait dengan sebenarnya materi yang terkait dengan pembelajaran interaktif. Tapi beberapa kali saya buka, tidak terbuka. Saya nggak paham kenapa. Ada kendala apa ini ya di file di laptop saya ini. Sebentar ya, Bu. Saya akan menyampaikan dulu terkait dengan pertanyaan itu. Nah, karena memang sebenarnya saya sudah menyiapkan satu file ya, yang memang harus tersampaikan. Nah, sebentar. Ya, ini mudah-mudahan bisa terbuka. Kalau tidak terbuka nanti akan saya bagikan. Jadi apa yang ditanyakan Ibu begini, sekarang itu proses-proses pembelajaran memang sudah berbasis pada pembelajaran interaktif.
Kalau kita hanya mengajarkan sifatnya adalah pengetahuan, itu cenderung pengetahuan itu siswa itu kadang memang sudah memahami apa yang ditanyakan, apalagi pertanyaan tentang apa, mengapa gitu ya, dan bagaimana. Biasanya kalau siswa yang kreatif ya, siswa itu bisa mencari di media-media tertentu, katakanlah mesin pencari atau Google. Ini mohon maaf ya, saya sampai sekarang belum bisa membuka file ini, entah ada kendala apa. Tetapi apa yang ditanyakan Ibu terkait dengan tugas tersebut, nanti saya akan sertakan filenya, silakan dipelajari ya. Jadi belajar tentang membuat media-media yang terkait dengan interaktif. Nah, salah satunya mungkin ya yang paling mendasar sekali, kita misalnya ketika menggunakan kuis itu sudah menggunakan aplikasi ya. Ketika kita menggunakan pilihan ujian-ujian, itu kita sudah bisa memanfaatkan Google Form atau Google Team ya. Google Form dari media di mana siswa itu mengisi, dan kemudian kalau pilihan ganda kita sudah setting sedemikian rupa sehingga siswa itu tahu ketika dia submit jawabannya sudah muncul ya, itu sudah ada ya. Itu bisa dilakukan dengan menggunakan Google Form, memaksimalkannya. Atau mungkin banyak sekali file-file yang terkait dengan interaktif, kita bisa menggunakan Canva sebagai media pembelajaran. Kita bisa menggunakan tool-tool tertentu, apalagi saat ini berbasis artificial intelligence ya, kecerdasan buatan. Tapi sekali lagi, artificial intelligence ini jangan dijadikan satu-satunya bahan untuk menyatakan itu benar, karena walaupun bagaimana mereka bekerja berdasarkan informasi yang sudah masuk. Nah, kalau informasi itu salah, bisa saja jawaban dari AI itu salah. Nah, karena itu penting juga sebelum menerima informasi itu melakukan pendalaman ya, apakah informasi benar atau tidak. Nah, terkait dengan tugas yang ada di kelas, tugas-tugas itu memang dikumpulkan dalam satu tempat ya, sebagaimana tadi Ibu sudah lihat, sudah tayang terkait dengan tugas tersebut ya di kelas ini. Nah, ini tugas itu dikumpulkan di ruang atau tema, ya Allah lambat sekali ini. Di tema ke 3 ya, 3B ini isinya tugas-tugas. Nah, salah satu tugas itu adalah memang menggunakan media interaktif ya pada mata pelajaran PAI. Nah, bagaimana kita mampu menggunakan media pembelajaran interaktif pada mata pelajaran PAI. Nah, kalau dulu mungkin berbasis pada CD, berbasis pada satu PC gitu ya, entah itu game atau lain-lainnya yang mendidik. Nah, maka pada saat sekarang itu memang berbasis pada website. Nah, Bapak dan Ibu mungkin bisa melihat di YouTube itu ya, rekaman-rekaman bagaimana misalkan menerangkan tentang sesuatu, di mana sesuatu itu menambah pemahaman siswa. Namun sebelum kita membuat media pembelajaran, kita harus memahami dulu terkait, paling tidak kita lihat silabus ya. Nah, katakanlah misalkan, ini contoh ya, ini ada SMA Negeri 1 misalkan. Di SMA itu ada pelajaran PAI terkait dengan kompetensi dasarnya membaca Al-Quran, Al-Baqarah ayat 148 dan Quran surah Fatir ayat 32. Materi pelajarannya adalah pertama Quran surah Al-Baqarah 148 dan Quran surah Fatir ayat 32. Kegiatan pembelajarannya membaca dengan fasih. Ini kegiatannya. Membaca dengan fasih Quran surah Al-Baqarah 148 dan Fatir ayat 32. Yang kedua, mengidentifikasi tajwid Quran surah Al-Baqarah 148 dan Fatir ayat 32 tadi. Nah, karena itu ini hilang ya. Ketika kita mempelajari silabus itu, kemudian bagaimana ketika kita mempelajari membuat media itu terkait dengan itu, dengan tujuan itu. Misalkan tadi membaca dengan fasih, bagaimana media yang kita gunakan?
Nah, kemudian tugas yang kita berikan ke siswa, apakah tugasnya hanya mereka membaca satu-satu, ataukah mungkin setiap siswa membuat rekaman, nanti silakan kirim di Google Class, ya, ataukah mungkin nanti ibu gurunya membuat video, membuat narasi, membuat teks yang terkait dengan bacaan Al-Quran, kemudian ditandai mana tajwidnya, mana idghamnya, mana izharnya, mana iqlabnya, dan seterusnya, sehingga kemudian itu menambah pemahaman siswa. Dan tugas ini bisa kita berikan melalui kelas atau melalui channel-channel atau link tertentu. Nah, jadi itu sebenarnya yang disebut, yang dikaitkan dengan tugas yang di 3B itu terkait dengan membuat media pembelajaran berbasis ICT dan interaktif ya. Itu mungkin Bu jawabannya Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Dokter. Berarti ini sebenarnya lanjutan dari tugas-tugas yang 3 itu, yang pertemuan, bukan pertemuan, tugas yang ketiga itu ya. Dari jadi, yang kemarin yang apa namanya itu, materi yang kemarin yang dibikin itu dikembangkan lagi di media pembelajaran secara interaktif di sini gitu ya. Mungkin seperti betul. itu. Jadi kalau kemarin itu memang membuat media pembelajaran berbasis ICT ya, ICT ya. Kalau kedua itu berarti interaktif. Jadi kalau interaktif itu kan kita maknai membuat keterlibatan siswa. Nah, misalkan ketika kita membuat kuis, bagaimana sih membuat kuis yang menarik? Maka salah satunya guru itu harus bisa membuat di quizzes misalkan, di mana nanti mereka bisa mengisi, bisa satu waktu dan bisa menggunakan handphonenya, pakai linknya, ada pulsanya, dan nanti akan ketahuan yang paling cepat siapa, skornya berapa, nilainya berapa. Itu terlihat memang pelajaran lebih interaktif dan bermakna dibanding kita membuat soal secara manual. Ya. Oke, Pak, mohon maaf. Kemarin tugas saya yang PICT itu kuisis, membuat kuisis juga. Apakah sekarang bisa membuat kuisis lagi gitu atau yang lainnya? Ya, sebenarnya kalau sudah ya boleh saja dikopikan ke situ, tapi saya berharap sih yang lain ya. Karena memang guru itu kan kreatif, tidak harus satu file, karena memang nanti akan saya berikan file ya, saya sertakan, karena ini jujur aja saya ini nggak kebuka-buka ini file yang saya sekarang mau presentasikan ini ya, nggak kebuka. Maka nanti saya akan sertakan ya dalam link itu. Coba saya ulangi sekali lagi, misalkan nanti filenya ini, ini terlihat nggak? Nah, ini ada nih. Ada ya, ini bisa nih terlihat nih. Oke, sebentar. Nah, nanti Ibu nanti bisa pelajari di nanti saya upload lah, ini saya disertakan. Ini tidak bisa bergerak ini. Tampaknya saya harus stop dulu ya. Nanti akan saya sertakan aja di filenya ya, karena ini ada gangguan ini. Nggak bisa lagi. Mohon maaf ya ini. Ini saya nggak bisa kemana-mana nih, hang ini. Apa bisa mendengar suara saya nih? Iya, suara Dokter. Cuma saya bisa kembali ke ini nih, tiba-tiba hang begini. Nah, apa-apa Pak Dokter. Ya, jadi nanti mungkin saya sertakan, karena di akhir itu ada link video yang memang yang memang bisa dipelajari. Nah, kita kan bisa belajar itu lewat YouTube, lewat apapun. Di mana guru itu memang saat sekarang tuntutannya adalah memang kreatif ya. Kalau memang tidak kreatif ya ini akan kalah dengan siswa. Nah, karena siswanya ini sekarang sudah pandai sekali. Dia membuat akun, membuat mengekspresikan dirinya di media-media sosial tertentu. Nah, itu saja mungkin ya Bu ya. Nanti saya coba. Pak Dokter, mohon maaf, saya mau tanya dulu. Ya, silakan. Ini saya kan bukan di dunia pendidikan ya, dan saya juga memang tidak mengajar ya. Ya. Kalau untuk tugasnya untuk media untuk media interaksi ini bisa dengan anak atau teman atau gimana nih Pak Dokter? Ya bisa, tapi memang tugasnya sifatnya adalah
apa namanya individual berdasarkan akun masing-masing ya. Tetapi kalau memang ibu bekerja sama silakan saja. Berdua, bertiga, tapi nanti sama yang dikirimkan file itu silakan Enggak, saja. maksudnya saya sendiri misalkan dengan anak saya. Oh, sangat boleh. Sangat boleh. Soalnya kan saya yang untuk yang tugas ICT itu saya merekam anak saya sendiri gitu kan untuk apa yang sudah dikirimkan. Nah, untuk yang ini bisa dengan soalnya kan saya kan tidak di dunia pendidikan gitu. Ya. Belum. Ya boleh silahkan. Pokoknya yang penting walaupun kita tidak di dunia pendidikan, setiap kita adalah pendidik ya benar ya. Terutama pendidik bagi anak-anak kita. Apalagi seorang ibu, dia itu adalah madrasatul ula ya, seorang pendidik yang utama bagi anak-anaknya. Nah, jadi memang kelas ini adalah kelas pendidikan, apalagi levelnya sudah pakar ya, S2 itu memang sudah pakar, sehingga memang mau tidak mau harus mampu dan harus bisa menggunakan model-model pembelajaran yang berbasis pada ICT dan model-model pembelajaran interaktif. Apalagi kalau saat sekarang ketika kita belajar ya, itu dianjurkan memang pertama itu tidak harus materi ya, tapi ice breaking, menyenangkan dulu ya. Setelah menyenangkan baru kita masuk materi. Maka penting nyanyi-nyanyi, kemudian nyanyi-nyanyi yang terkait dengan mata pelajaran mungkin ya, tepuk-tepuk gitu ya, tepuk apa dan seterusnya, sehingga mungkin kelas itu terasa hangat. Setelah itu memberikan materi pelajaran, dan itu juga salah satu bagian dari model pembelajaran yang interaktif. Silakan Bu Eha, silakan Bu Eha. Ya baik Pak Dokter, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Dokter, yang saya tanyakan media interaktif yang saya lakukan itu menggunakan Infokus, lalu direkam dan dimasukkan ke YouTube. Pak Dokter punten, ini kan karena tugas saya, jujur saya ya, tugas membuat buku belum saya kerjakan. Terus presentasi tinggal sedikit lagi. Ini seperti saya kasihkan ke Pak Kulubul biar ada tambahan gitu. Memang masih lama saya tampilnya. Itu sama dengan Bu Rahma, yaitu media. Yaitu media bisa buku, bisa televisi, bisa radio ya. Nah, yang sekarang canggih-canggih ini seperti yang sekarang Pak Dokter lakukan, saya juga teman-teman ya lewat Zoom, Meet dan juga elektronik yang lainnya gitu Pak Dokter. Nah, saya boleh nggak ngirim yang sudah saya lakukan gitu Pak Dokter tugasnya? Ya silakan saja Bu, karena memang itu terkait dengan media interaktif dan itu memang lebih bagus, artinya yang dikirimkan itu sudah dilakukan, nah itu nggak apa-apa. Cuma saya ingin memastikan saja bahwa teman-teman semua ini harus sudah terbiasa dengan hal tersebut ya. Jadi ketika ada mengajar ya, ada proses pembeda lah antara S1 dengan S2, sudah menggunakan hal-hal yang lebih baik gitu ya. Nah, sehingga membuat siswa ceria. Sebenarnya kita kalau melihat siswa di sebuah sekolah, di sebuah madrasah itu kita lihat wajahnya saja lah. Kalau wajahnya senang, bahagia, berarti sekolahnya baik. Tapi kalau murung, bersedih ya itu ada apa gitu kan? Ada sesuatu yang salah di mana gitu kan? Itu harus kita cari. Apalagi terkait dengan pembelajaran manajemen ya. Bagaimana kita cari masalahnya dengan sedemikian rupa sehingga mungkin sekolah itu menjadi sebuah perbaikan yang berkelanjutan. Nah, jadi terkait dengan apa yang Ibu tanyakan tadi, disilahkan. Itu sangat memungkinkan ya. Yang penting saya ingin memastikan teman-teman ini bisa menggunakan media-media yang memang saat ini sudah digunakan atau disenangi oleh siswa ya. Jadi seperti musim kita harus ikut di dalamnya, kita tidak bisa menolak. Nah, karena itu kita harus mempengaruhi siswa-siswa kita dengan media-media yang dekat dengan mereka. Nah, itu mungkin ya pertemuan kita kali ini. Terima kasih Bu Eha dan yang lainnya atas apa yang tadi sudah didiskusikan ya. Nanti izinkan saya untuk mengupload ya file yang tadi tidak sempat saya presentasikan karena kendala. Nanti silahkan dibuka dan dibaca, pelajari dan kita diskusikan. Itu saja mungkin ya pertemuan kali ini. Terima kasih atas kehadirannya.
dan mohon maaf atas gangguan yang terjadi dalam perkuliahan ini. Terima kasih yang presentasi dan teman-teman semua. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika. Ya, saya izin pamit duluan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.